Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi ke-22 yang kita angkat. Temanya adalah cara menang lawan dunia. Pada kenyataannya, semua orang berketergantungan dengan dunia. Yang dunia ini adalah apa yang terlihat oleh panca indera, dirasakan, diraba, dicium, didengar, dan sebagainya, yang berinteraksi dengan akal dan interpretasi manusianya. Maka orang cenderung dengan subjektivitas, yaitu selera. Nah, kemudian kebanyakan kita akan digoda dengan keinginan, harap, khayal, kepentingan, dan sebagainya. Padahal dunia ini adalah fata morgana. Artinya jika kita tidak tahu teknik untuk lepas dari jeratan dunia, maka kita terjebak di dunia dan sulit untuk bisa keluar. Kalau kita mencari batasnya dunia dengan mencari ujungnya di langit biru, tentu nggak ada ujungnya. Nah, ternyata batasnya dunia adalah batas ambang kesadaran akal kita sendiri. Hilang akal sadarnya, maka hilang pula dunianya. Ketika kita tidur, maka seluruh dunia kita lenyap. Pekerjaan kita, kemudian anak istri kita, apapun lenyap. Apalagi pingsan, apalagi mati. Berarti batas ambang dunia adalah akal sadar kita sendiri. Misalkan dimensi itu terbagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu dimensi alam sadar, dimensi ultra sadar, dan dimensi infrasadar. Sebetulnya ada maha sadar, cuman nggak usah kita bahas, karena itu nanti adalah ranah daripada Allah Ta'ala. Kita nggak usah mikir yang maha sadar. Kita kenali dulu mana yang sadar, mana yang di bawah sadar. Kalau demikian berarti dunia yang kita tempati ini ada batas ambangnya. Misalkan paling bawah adalah 0, paling atas adalah 100%. Di bawah 0% berarti itu sudah masuk infrasadar. Sedangkan di atasnya 100% itu sudah masuk ultrasadar. Tetapi kemampuan manusia hanya bisa membaca gelombang alam dunia saja, yaitu panca inderanya hanya bisa membaca antara 0 sampai 100%. Di bawah 0 itu mesti memakai teknik khusus, dan di atas 0, di atas 100% juga mesti memakai teknik khusus. Yang infrasadar dan ultrasadar sudah masuk ranah metafisika. Nah, kalau fisika adalah alam dunia yang terbaca dengan panca indera kita yang bisa diolah dengan akal. Tetapi ada dimensi yang di atasnya. Apa yang kita lihat ada dimensi yang ada di atas kita dengar juga ada, di bawahnya pun ada. Untuk itu, seorang yang ada di dimensi dunia itu tidak mungkin bisa menang lawan batas ambang dunianya selama dia masih di dalam limit itu. Misalkan batas dunia paling tingginya adalah 100%. Nah, misalkan orangnya itu ada di gelombang 90%. 90% dibanding 100% itu masih di bawahnya. Walaupun 99%, tapi masih di bawah 100%, itu masih di bawahnya dan tidak mungkin bisa menang dan lolos melawan dunianya. Maka, yang tadi awal kita sampaikan, bahwa ternyata batas ambang dunia adalah batas
kesadaran akal kita sendiri. Berarti ada kesadaran yang lain yang mesti kita pakai, kita aplikasikan, yang mestinya harus memakai alat kesadaran yang di atasnya akal sehingga kita bisa menang lawan dimensi dunia. Artinya kita mesti punya alat yang bisa membaca alam dimensional yang melebihi batas ambang dunia atau melebihi 100%. Itu namanya gelombang ultra sadar. Itu adalah alam di atasnya dunia, yang kata Nabi adalah alamnya alam akhirat. Alatnya itu namanya alatnya roh, jadi bukan lagi akal. Tapi roh sama akal itu rasanya mirip persis. Akal untuk bisa membaca dimensi dunia, sedangkan roh untuk bisa membaca dimensi akhirat. Akal per dunia sama dengan roh per akhirat. Badan kasar per alam kasar sama dengan badan halus per alam halus. Maka rasanya akan sama. X per X akan sama dengan Y per Y. Nilainya akan sama dengan 1 atau 100%. Berarti untuk menang melawan batas tertinggi dunia yang 100%, maka engkau harus punya alat yang mesti bisa naik ke di atasnya 100% dan engkau bisa lebih tinggi daripada batas duniamu. Dengan begitu, walaupun stasioner manusianya masih ada di dunia, tetapi engkau pakai gelombang atas sehingga tidak tersentuh masalah dunia. Misalkan pesawat kalau lagi terbang take off gitu, itu kan nanjak ke atas. Resikonya menghadapi awan, petir, angin, hujan dan sebagainya. Pada saat itu pesawat masih ada dalam batas resiko, di bawah resiko. Makanya tidak boleh ke toilet, pakai sabuk pengaman dan sebagainya. Tetapi kalau pesawat itu telah ada di atasnya batas ambang atmosfer atau di atas awan, maka pesawat itu sudah masuk level aman. Artinya apa? Pesawat itu terbang di suatu kondisi yang tidak lagi bisa dipengaruhi oleh hujan, angin, topan, petir dan sebagainya. Dia ada di atasnya itu semua. Makanya lintasan pesawat pasti ada di atas batas ambang atmosfernya atau disebut langit stratosfer atau di atas awan. Nah, langitnya begitu, berapa ribu kaki begitu. Nah, demikian juga manusia. Walaupun stasionernya manusia itu sama, semua itu ketemu di alam ini juga. Tetapi jika orangnya mengaplikasikan gelombang yang di atas, kias akan tadi, misalkan orangnya memakai gelombang stratosfer, tidak lagi memakai gelombang atmosfer, maka dia aman. Jika orang itu stasionernya ada di dunia, tetapi gelombang dia memakai gelombang di atasnya dunia, di atasnya akal atau roh, maka permasalahan dunia tidak mungkin bisa menyentuh dirinya. Itu pasti dengan aplikasi teknik tinggi tarikatullah. Jadi selama manusia tidak bisa menguasai teknik itu, maka dia hanya menjadi budaknya dunia. Karena orangnya itu ada di bawah batas ambang langit dunia, di bawah 100%. Maka sampai kapanpun manusia itu tidak akan menang lawan dunia dan tidak akan pernah lolos keluar dari masalah dunia. Gak sekarang ya besok, gak besok nanti pasti akan kena juga dengan permasalahan dunia dan pasti akan tumbang. Padahal banyak sekarang umat di akhir zaman ini orang sangat bergantung dengan dunia, sangat cinta dunia. Padahal kata Nabi dunia itu cuma mimpi, fata morgana. Tapi mereka gak bisa membuktikan itu. Bisanya dibuktikan bahwa dunia ini fata morgana adalah jika orang itu telah melewati batas ambang. Maka dia baru bisa membenarkan, oh benar ini. Ada langit di atasnya dunia. Tapi karena orangnya itu ada di bawahnya dunia, maka tidak pernah bisa membuktikan itu. Dan dikiranya dunia adalah full kenyataan. Padahal enggak. Begitu engkau mati, kata Nabi, engkau masuk ke alam yang lebih nyata,
Dan barulah kau sadar bahwa selama ini kau cuma bermimpi di dunia ini. Dunia ini nanti hanya sebagai rasanya seperti mimpi yang telah kau lewati. Itu dia. Jadi mesti kita pelajari tentang teknik tinggi tarikatullah agar kita bisa mengaplikasikan gelombang di atasnya akal, gelombang di atasnya dunia, walaupun stasioner jasmani kita masih di dunia. Kalau sudah begitu kita pasti menang. Jadi walaupun orangnya di alam akal semua, tetapi karena kita memakai gelombang di atas akal, yaitu gelombang roh, maka dunia dan permasalahannya tidak mungkin bisa menyentuh orang ini. Sebagaimana janjinya, tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang berserta dengan aku, tidak mendatangkan mudarat, atau juga tidak ada kamus kalah dan gagal bagi siapa yang berserta dengan aku. Nah, tetapi teknikalnya adalah mesti memakai gelombang di atasnya akal atau gelombang di atasnya dunia. Jadi orangnya masih di sini, tapi gelombang sudah memakai gelombang roh. Alamnya dia itu sudah di alam akhirat, walaupun jasmaninya masih di sini. Karena ketemu dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jasmaninya masih terikat dengan hukum dunia, tetapi isinya, gelombangnya telah naik ke dimensi di atasnya dunia, yaitu akhirat. Ya, kata Nabi ada 7 lapis langit lagi di atas dunia ini, maka itu semua bisa dibuktikan. Itu aja, mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian ilmiah kami di FB, YouTube, WA, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Bagi yang berniat serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Share uraian kami kemana-mana agar banyak saudara lain yang ikut tercerahkan. Jadi tarekat adalah teknik tinggi atau teknologi di dimensi metafisika, yaitu praktikalnya adalah di atas alam dunia atau yang disebut Nabi sebagai alam akhirat. Alatnya adalah roh, jadi bukan lagi akal. Demikian, ilahi anta maksudi wa ridho kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.